Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa tahun terakhir ini, dunia mengalami berbagai peristiwa besar. Ada dua peristiwa besar yang cukup mempengaruhi dunia, yaitu pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Dua peristiwa besar ini menimbulkan berbagai krisis yang beruntun di tengah-tengah dunia. Antara lain, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik global, dan sejumlah krisis-krisis lainnya. Setiap saat kita semua berdoa agar semua krisis itu berakhir dari dunia ini. Terkadang ada di antara kita yang begitu terpaku dengan krisis yang ada sehingga dilanda stres yang berkepanjangan. Namun, kita lupa bahwa salah satu konsekuensi dari hidup di dunia ini ialah kita tidak akan pernah terlepas dari krisis kehidupan. Apapun jenis krisisnya itu, kita pasti akan mengalaminya. Di setiap titik kehidupan, kita akan berjumpa dengan berbagai macam krisis yang selalu menghantui hidup kita. Maka, yang perlu kita lakukan ialah bertahan dengan semua krisis yang ada sambil kita mengambil hikmatnya dan terus mengandalkan Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan ini. Di dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa semua pengikutnya akan mengalami penderitaan. Dengan sangat jelas Yesus menyebutkan sejumlah penderitaan yang akan dialami. Antara lain, bangsa yang satu akan melawan bangsa yang lain. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, gempa bumi di mana-mana, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, para pengikutnya akan dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi Yesus berjanji, tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan. Dengan sabda ini, Yesus hendak meminta kita untuk bertahan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Adapun bacaan pertama merekomendasikan cara terbaik untuk bertahan dalam iman, yaitu takut akan Tuhan. Sebab dengan demikian, maka akan terbit surya kebenaran. Sebab menurut Nabi Maleakhi, dalam menghadapi kesulitan hidup, ada yang menghalalkan segala cara, namun ada yang teguh beriman dalam kesetiaan mencintai Tuhan. Mereka yang bertahan selalu mendasari hidupnya dengan prinsip iman boleh diguncangkan, tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menegaskan bahwa ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup, kita harus tetap bertekun di dalam pekerjaan sehari-hari. Santo Paulus mengatakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu artinya kesulitan dan penderitaan haruslah dihadapi dengan usaha yang maksimal. Bukan dihindari dan membuat kita lari daripadanya. Tetapi kita harus menghadapinya dengan berbagai usaha yang kita lakukan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dengan sabda ini, Yesus hendak mengingatkan kita bahwa di tengah badai kehidupan, di tengah persoalan hidup dan pergumulan hidup, kita harus tetap bertahan. Tetap sabar dan tetap bertahan untuk menghadapi berbagai kesulitan. Ketika saya merenungkan ini, saya teringat akan pesan dari seorang bapak yang telah berjalan kaki di sepanjang pulau Jawa ini dalam kurun waktu beberapa bulan.
Ia berpesan kepada 3 orang frater kami yang sedang berjalan kaki dari Jogja menuju Karanganyar beberapa hari yang lalu. Bapak tersebut mengatakan, kunci untuk menaklukkan perjalanan yang panjang dan melelahkan ini ialah sabar. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajarkan kita untuk tetap berusaha. Bertahan dan sabar saja tidak cukup. Kita perlu menghadapi berbagai kesulitan dengan berusaha. Jika kita senantiasa berusaha di dalam berbagai kesulitan kita, maka kita akan mampu melihat kesulitan dan tantangan sebagai batu loncatan menuju kedewasaan dan kematangan diri. Pada titik ini, kita akan melihat kesulitan dan tantangan sebagai berkat, bukan sebagai kutuk. Karena bagi kita, di dalam kesulitan dan tantangan, justru kita menjadi kuat. Sebab di dalamnya, kita sedang ditempa dan diuji menjadi lebih baik. Ketiga, salah satu permenungan yang menarik dari bacaan pertama ialah prinsip hidup yang berbunyi, iman boleh diguncangkan, tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Itu berarti untuk menguji iman kita, maka kita butuh yang namanya goncangan sebagai suatu tantangan melalui penderitaan, kesulitan, sakit, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan kesabaran kita menghadapi goncangan iman tersebut. Semakin kuat suatu goncangan, maka seharusnya iman kita semakin lebih kuat untuk menghadapinya, sehingga tidak mungkin dilenyapkan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bertahan dalam goncangan dengan berproses bersama Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa selalu ada jalan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita umatnya yang tetap bertahan. Tuhan memberkati kita semua.